Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Saya dari perwakilan Asisten Laboratorium Ekologi Umum 2020 izin sharing terkait praktikum yang akan mendatang, yaitu praktikum analisis vegetasi. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak analisis vegetasi itu apa? Berarti belum dibaca nih modulnya. Dibaca dulu ya modulnya ya, biar nanti waktu di lapangan kalian tidak menemukan kebingungan gitu ya. Oke, pada kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman terkait teknis di lapangannya gitu. Nanti teman-teman udah baca modul dan waktu di lapangan takut ada kebingungan, nah kita sharing sekarang gitu ya. Kita menggunakan Paint. Oke. Pertama-tama itu kalian kan siapkan alat dan bahannya, kayak terkait patok, terus tali rapia, terus ada lembar kerja lapangan, terus ada ATK gitu kan. Terus juga ada meteran buat mengukur diameter pohon nanti. Nah, pertama-tama kita mulai dari penentuan lokasi samplingnya dulu. Teman-teman di sini harus mencari seenggaknya kawasan yang menurut teman-teman representatif untuk dilakukan praktikum ini. Maksud dari representatif itu di situ emang udah terdapat adanya pohon gitu. Kalau jangan teman-teman cari tanah yang emang tanah doang gitu, nggak ada tumbuh-tumbuhannya gitu. Jangan seperti itu. Jadi carilah untuk penentuan lokasi sampling, carilah tempat yang representatif, yang di situ emang terdapat tumbuh-tumbuhan, pepohonan-pepohonan seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman sudah mencari mencari tempat untuk praktikum, langkah berikutnya teman-teman menentukan metode yang akan digunakan. Pada umumnya penentuan lokasi metode analisis vegetasi. Metode analisis vegetasi itu umumnya terbagi menjadi dua. Ada metode kuadran dan metode line transect kuadran. Oke. Bedanya apa sih Kak metode kuadran dan metode dan transect kuadran? Nah, itu ada di modul teman-teman yang udah kita sharing, yang udah kita kasih, maaf. Nah, untuk metode analisis vegetasi kali ini kita menggunakan metode kuadran. Yang contoh gambarnya itu, coba saya gambar ya. Contoh gambarnya itu seperti ini. Jadi dia kotak gitu ya. Sorry. Kotak. Nah, di metode kuadran ini ada dua tipe, yaitu ada tipe petak tunggal sama petak ganda. Nah, nanti kita memakai petak ganda. Nah, untuk menentukan besarnya persegi ini di lapangan, kita memulainya dengan perbesaran 10 meter kali 10 meter. Oke, paham di sini. Nah, terus karena kita sekarang memakai metode kuadran dengan petak ganda, nah nanti di sini ada lagi petaknya dengan ukuran 5 meter kali 5 meter. Habis itu lanjut lagi. Nah, di sini sudah mulai bertanya-tanya kan, Kak, kenapa sih Kak kok dipakai 5 kali 5, 2 kali 2, 10 kali 10 gitu. Nah, kita akan mengupas habis ya. Nah, pertama-tama kan kalian udah buat nih kotak pertama yang besar 10 kali 10. Nah, ini gunanya buat apa Kak? Ini gunanya ya, luas ini nih semua itu digunakan untuk
mengamati adanya pepohonan, yang artinya kalau di model itu kan di situ ada pohon itu berdiameter lebih dari 20 cm ya, diameter pohon. Nah, untuk yang 10 kali 10 ini, teman-teman nanti amatilah pohon yang diameternya lebih dari 20 cm dan panjang tiang yaitu kurang dari 20 dan lebih dari 10 cm. Nanti dikoreksi sama teman-teman ya. Nah, untuk yang 10 kali 10 ini, teman-teman amati pepohonan yang diameter pohonnya lebih dari 20 cm dan diameter tiang yang diameternya kurang dari 20 dan lebih dari 10 cm. Untuk mengetahui diameter ini, teman-teman nanti cari dulu kelilingnya ya. Cari dulu kelilingnya. Kan nggak bakalan langsung ketemu diameter pohon A misalkan 12, nggak bisa. Kalian harus ukur dulu kelilingnya menggunakan meteran tadi. Ketika sudah hitung kelilingnya berapa, misalkan kelilingnya 75 cm misalkan. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui kelilingnya misalkan 75 cm, berarti rumus yang dipakai adalah diameter sama dengan keliling dibagi pi. Pi di sini kita pakai 3,14 ya. Nah, nanti ketemu tuh diameternya berapa. Setelah itu, setelah sudah dicari di area 10 kali 10 ini pohon dan tiangnya ada berapa dan kelilingnya juga dicatat di lembar kerja lapangannya. Lanjut kita masuk ke petak yang 5 kali 5 ya. Bebas ini mau kotaknya ada di kanan bawah, ada kotaknya di kiri bawah, ada kotaknya pokoknya bebas mau di mana. Asalkan yang representatif. Misalkan teman-teman di daerah sini itu tumbuhannya lebih banyak, lebih rata gitu. Berarti nanti kotaknya bikin aja ke sini gitu. Jadi jangan terpatok ke gambar ini, bisa di mana aja. Tapi dengan kaidah 5 kali 5-nya itu dipakai. Jadi misalkan di sini banyak pohon-pohonnya nih. Nah, berarti nanti di sini bikin 5 kali 5. Oke. Nah, Kak, kalau 5 kali 5 buat apa, Kak? Nah, kalau 5 kali 5 itu teman-teman fokus ke yang namanya pancang. Pancang ya. Pancang nanti di pancang itu teman-teman cari tumbuhan yang tingginya itu 1,5 meter atau tinggi dada teman-teman gitu ya. Dan diameternya itu kurang dari 10 cm. Nah, dicari tuh nanti ada berapanya terus ditaruh di lembar hasil pengamatan teman-teman. Satu lagi nih yang 2 kali 2-nya. Kalau misalnya sudah dihitung semua, terus bikin lagi petaknya di sini yang 2 kali 2. Nah, kalau 2 kali 2 itu fokusnya berarti gini aja nih. Yang 10 yang ini 5 kali 5 ini untuk pancang. Nah, kalau yang satu lagi ini buat semai. Nah, oke. Nah, untuk 2 kali 2 ini fokus kita ke semai. Semai itu kayak gimana, Kak? Semai itu yang emang diameternya itu kecil, tumbuhan-tumbuhan kecil, dan juga tinggi dari tumbuhan itu kurang dari lutut teman-teman. Iya, lutut teman-teman. Jadi kalau yang 2 kali 2 itu lebih fokus ke semainya. Nah, semainya itu ada berapa di kotak ini gitu, di kotak 2 kali 2 teman-teman. Pada sesi semai
itu penghitungannya enggak kayak pohon, tiang, dan pancang, teman-teman. Karena di semai itu, misalkan rumput nih, satu jenis rumput, itu kan apa ya, rapat banget gitu kan, terus kelihatannya banyak banget. Kalau misalkan dihitungnya satu-satu, itu bakal memakan waktu, teman-teman. Nah, di sini ada metode genggam yang dipakai untuk semai di tingkat semai ini. Metode genggamnya kayak gimana, Kak? Misalkan, oke, kita kesini aja. Ini ibaratkan ini yang 2x2 ya, kita perbesar. Nah, 2x2. Nah, misalkan di sini kan banyak nih, misalkan nih rumput-rumput, ilalang, terus apalagi tuh, yang kecil-kecil pokoknya dah, rumputan gitu. Cuman kan beda-beda spesies ya pastinya ya. Nah, ini ibaratnya ini rumput-rumputnya nih. Nah, teman-teman, karena ini memakai metode genggaman, berarti teman-teman fokus ke genggaman. Misalkan pertama-tama kalian genggam dulu satu genggam ini, mulai dari pojok mana aja, yang penting pojok. Satu genggam nih. Nah, di satu genggam itu kan pasti ada beberapa spesies, atau ya minimal 2 spesies lah. Misalkan spesies 1, pakein aja. Spesies 1 ada 4. Spesies 2 itu ada 6. Dan satu lagi spesies 3 itu ada 3 misalkan. Nah, dalam satu genggaman itu teman-teman punya 3 spesies yang individunya berbeda-beda, ada 4, 6, dan 3 dalam satu genggaman tuh ya. Setelah dihitung, setelah dicatat satu genggaman itu ada itu. Nah, teman-teman itu genggam semuanya rata, zigzag. Nah, gimana caranya zigzag? Nah, biar rata semua. Ada berapa genggaman dalam 2x2 ini? Nah, ketika sudah selesai, misalkan di sini genggaman terakhirnya 49. Terakhir di sini ada 49 genggam. Nah, berarti tinggal dikonversikan 49 genggam ditambah satu genggaman ini, berarti ada 49 ditambah satu genggaman awal tadi ya, tambah satu genggam, ada 50 genggam kan. Nah, langsung misalkan ngitung SP1 sama dengan jumlahnya berapa. SP1 4 dikali 50 genggaman tadi, berarti sama dengan 200. Lanjut lagi ke SP2 berapa, SP3 berapa, gitu seterusnya. Oke. Nah, seperti teman-teman ya, tadi kan udah tuh yang 10x10 untuk mengukur apa, pohon dan tiang. Oke, terus yang 5x5 untuk pancang, dan 2x2 untuk semai. Ya, mungkin itu aja sih teknis buat di lapangannya. Nah, satu lagi nih, kalau misalkan di sini teman-teman misalkan gak ada patok nih teman-teman nih, kurang misalkan patoknya. Nah, itu bisa, misalkan di sini ada pohon nih. Nah, bisa diikat kan di pohonnya. Ya, intinya nggak harus kotak rapi gini juga nggak apa-apa, nggak usah terlalu kaku gitu loh. Jadi ya gitu aja mungkin sharingnya dari saya. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan terkait analisis vegetasi, nanti bisa ditanyakan di pertemuan akbar kita. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak.